Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat semua. Terima kasih yang sudah membuka video ini. Nah, pada video di channel ini akan memberikan berbagai tutorial mengenai seputaran komputer, ya mungkin bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk channel ini dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Nah, baik, tidak menunggu lama lagi. Di sini kita akan membahas pengenalan mengenai Microsoft Word, ya. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman semua ada yang sudah sering menggunakan ataupun paham untuk menggunakannya, ataupun barangkali ada yang baru memulai untuk menggunakan Microsoft Word ini. Ya, mudah-mudahan di pembahasan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, di sini saya akan menggunakan Microsoft Word-nya itu adalah versi 2019, gitu ya, versi 2019. Nah, di sini banyak fitur yang bisa teman-teman gunakan di sini, gitu ya, banyak sekali pilihannya. Nah, untuk pembahasan yang akan dilakukan di sini, nanti saya sudah menyediakan, gitu ya, filenya, gitu ya. Nah, itu teman-teman seperti ini. Di sini nanti dari hasil yang sudah kita ketikkan, gitu kan, mungkin barangkali ada yang bagaimana nih cara untuk pengaturan yang seharusnya kita lakukan, gitu ya, setelah kita mulai pengetikan, gitu kan, ya, seperti itu. Banyak teman-teman yang menggunakan cara untuk membuat pengetikan itu, kita mengetik terlebih dahulu semua paragraf yang sudah akan dibuat, gitu kan, ya, seperti itu tidak jadi masalah. Jadi silahkan teman-teman mau pakai cara seperti apa, itu untuk pengetikannya silahkan, gitu kan. Nah, di sini akan mengatur dari awal apa saja nih yang harus kita lakukan, gitu ya, setelah bahan yang sudah kita ketikkan ini sudah ada, gitu kan, ya, misalkan sudah dibuat. Nah, yang pertama adalah kita harus bisa mengecek terlebih dahulu, ya, apakah hasil ini, gitu ya, sudah sesuai nantinya apabila akan dicetak atau belum, gitu kan, ya. Nah, ini kita harus menyesuaikan. Apakah kita akan menggunakan jenis kertas yang seperti apa, gitu ya, yang ada dalam printer, gitu kan, ataupun mau menggunakan ukuran apa, gitu kan, karena semua jenis kertas itu kan pasti berbeda-beda, gitu kan. Secara umum kita cetak ke dalam bentuk kertas HPS dengan ketentuan di dalamnya ada ukuran A4 maupun F4, gitu kan. Nah, untuk A4 maupun F4. Nah, agak sedikit berbeda untuk pilihannya. Kalau misalkan kita memilih A4 di dalam sebuah Microsoft Word ini, pilihannya itu sudah ada. Ya, jadi teman-teman tinggal langsung pilih. Sedangkan untuk yang F4 itu ukuran yang kita pilih di sini adalah untuk ukuran legal. Ya, nanti kita coba cara untuk merubahnya. Nah, di sini contoh hasilnya sudah kita ketikkan, kurang lebih ada beberapa paragraf yang sudah dibuat. Ya, nah nanti cara untuk pengaturannya adalah pertama kita cek terlebih dahulu di area menu layout, ya. Jadi teman-teman masuk ke area menu layout, lalu di sini nanti ada pilihannya di area page setup untuk pengaturannya, ya. Ada di area page setup. Pertama teman-teman masuk dulu ke size, ya. Di sini teman-teman silahkan tinggal cek apakah sudah sesuai yang mau digunakan A4 ataupun misalkan belum, gitu kan. Atau mau dirubah, nah tinggal dicek di sini. Nah, di sini sudah aktif di A4, jadi nanti ukuran A4-nya sudah ada di sini, gitu ya. Kalaupun misalkan untuk yang legal ataupun F4, nah tinggal pilih yang area yang legal. Jadi teman-teman tinggal scroll aja bagian yang ada di sini, gitu ya. Teman-teman tinggal pilih. Nah, di sini mungkin yang saya gunakan di sini adalah menggunakan A4 karena nantinya apabila kita cetak di dalam printer yang sudah terpasang di sini, ini kertas yang sudah digunakan adalah A4. Jadi kita pilih pilihan yang sudah sesuai, gitu ya. Kita pilih yang A4. Nah, oke, nah seperti itu. Nah, lalu berikutnya
Untuk orientasi juga nanti di sini teman-teman bisa pilih ada potret ataupun landscape. Ini bahasanya bisa seperti bentuk vertikal ataupun horizontal ya. Potret adalah vertikalnya, landscape adalah horizontalnya. Jadi teman-teman bisa dipilih mana yang mau digunakan gitu ya. Tapi secara umum kalau kita menggunakan sebuah file Microsoft Word gitu ya, bahan yang kita buat di Microsoft Word itu sudah pasti pilihannya adalah yang potret gitu ya, yang vertikal, karena nanti bentuknya seperti makalah, surat, menyurat misalkan seperti itu udah pasti bentuk vertikal gitu ya. Biasanya landscape itu yang datanya banyak seperti pembuatan tabel, grafik dan lain sebagainya misalkan seperti itu. Nah lalu berikutnya masuk ke area margin. Nah di dalam margin ini kadang banyak yang bingung apakah margin itu harus dirubah atau enggak gitu kan. Lalu misalkan berapa yang harus kita rubah marginnya gitu kan, misalkan seperti itu. Nah ini biasanya margin ini adalah sesuai dengan kebutuhan kita, mau seperti apa untuk ukuran batas margin yang kita butuhkan gitu ya. Nah terkadang gitu kan, untuk ukuran margin ini kita menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang akan kita buat. Salah satu contohnya misalkan mahasiswa yang sedang membuat atau menyusun skripsi, nah itu kan biasanya apa yang harus dirubah gitu kan, untuk margin ukurannya berapa gitu. Nah kunci utama untuk merubah gitu kan untuk ukuran margin ini adalah biasanya kita itu memberikan ukuran lebih besar di sebelah kiri dibandingkan dengan yang lain ya, itu kunci utamanya. Kenapa? Karena biasanya untuk yang sebelah kiri ini itu kan akan kita buat hardcover ataupun dijilid istilahnya gitu ya, seperti itu. Jadi ukurannya dia lebih besar dibandingkan dengan yang lain agar tulisan ataupun teks yang sudah kita buat itu tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil, bisa menyesuaikan nantinya ya, dan nantinya tidak akan tertumpuk dengan jilid yang sudah kita buat nantinya ya. Nah itu bisa dirubah seperti itu. Nah nanti aturan perubahannya, nah teman-teman tinggal masuk aja ke area custom margin gitu kan. Nah ke area custom margin, nah nanti di sini untuk top itu nanti bagian margin atas, bottom itu area margin bawah, left itu sebelah kiri, right itu sebelah kanan gitu kan. Ya, nanti teman-teman silahkan tinggal rubah aja. Misalkan, contoh mau kirinya misalkan dia lebih besar 3 cm. Nah, teman-teman tinggal rubah aja 3 cm di sini. Gitu kan. Nah, sisanya misalkan 2,5. Nah, tinggal diturunkan. Ya, bisa menggunakan panah atas ataupun panah bawah itu untuk menambah dan mengurangi ukuran dari bagian marginnya. Ya, kita tinggal kurangi sisanya. Jadi cukup misalkan yang akan lebih besar itu sebelah kiri dibandingkan dengan yang lain, kurang lebih banyak seperti ini. Silahkan teman-teman tinggal rubah sesuai dengan yang kebutuhannya seperti apa, gitu kan. Nah nanti kalau sudah, nanti kita tinggal oke. Ya. Nah langkah seperti ini biasanya dilakukan boleh sebelum kita mulai pengetikan. Jadi ketika membuat sebuah file baru dengan langkah seperti ini silahkan, gitu ya, untuk merubah aturan marginnya itu silahkan tinggal dirubah. Nah berikutnya setelah teksnya sudah kita buat ya, sudah disediakan seperti ini, aturan yang harus kita rubah adalah merubah yang namanya jenis huruf ya, mengubah yang namanya jenis huruf. Jadi nanti teman-teman masuk dulu ke menu yang home ya, supaya sesuai dengan tampilannya lebih mudah untuk memilihnya nantinya. Nah yang pertama, aturan untuk merubah jenis huruf itu sebenarnya bebas sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah akan tetapi biasanya kalau yang data akan kita buat itu resmi seperti surat menyurat, makalah, proposal dan lain sebagainya, itu biasanya 2 jenis huruf yang sering digunakan. Biasanya seperti itu, tinggal pilih aja mau yang mana ya. Teman-teman bisa milih yang Arial ataupun Times New Roman, itu silahkan, karena itu yang secara resminya bisa menggunakan 2 jenis huruf seperti itu ya.
Nah, sisanya sebenarnya sih nama-nama jenis huruf yang lainnya seperti di sini ya, ada Calibri, ada Algerian, itu semuanya muncul juga untuk ketika dicetak jadi jenis huruf juga sama. Tapi melainkan untuk hasilnya yang secara resmi itu biasanya dua, antara Times New Roman ataupun Arial. Ya, itu silakan teman-teman tinggal pilih saja misalkan mau seperti apa. Contoh misalkan yang akan saya rubah di sini, misalkan kita rubah jenis hurufnya adalah menggunakan Arial, ya. Nah, syaratnya adalah kita tinggal blok semua teks yang sudah dibuat, gitu kan? Atau menggunakan fungsi keyboard juga bisa, menggunakan Ctrl plus A juga bisa, gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan fungsi keyboard jika yang terbiasa menggunakan fungsi keyboard. Jika mau diblok juga tidak jadi masalah, gitu ya, pilihan bebas, gitu. Nah, setelah masuk pemblokan seperti ini, nah silakan teman-teman tinggal pilih di area font. Lalu di sini nanti ada pilihan jenis huruf ya. Nanti silakan teman-teman pilih Arial ya, sesuai dengan yang diinginkan jenis hurufnya. Ya. Nah, otomatis ini sudah berubah menjadi bentuk Arial ya. Nah, itu muncul di sini juga, gitu kan. Nah, lalu aturan untuk besar kecil tulisan, ukuran tulisan itu bagaimana, gitu kan? Nah, aturan untuk kecil besar tulisan itu bisa teman-teman pilih, gitu kan? Biasanya kalau yang berupa isi dari paragraf itu kurang lebih ukurannya adalah 12, ya. Kurang lebih adalah ukurannya 12. Nah, beda lagi dengan judul. Nah, judul itu bisa lebih besar. Misalkan antara 14 ataupun sampai 16. Gitu kan. Nah, itu udah aturan kaidah dari penulisan. Gitu ya, untuk besar kecil tulisan. Gitu. Nah, jadi kita lihat di sini ya, untuk paragraf kita rubah ke ukuran 12 ya. Jadi sama ya, kita blok lagi seperti tadi. Itu kan caranya kita blok. Nah, nanti di sini teman-teman tinggal pilih ke ukuran 12 ya. Di area font juga di sebelah jenis huruf ya. Ada yang namanya font size nanti di sini ya. Nah, silakan tinggal pilih 12. Nah, itu udah kurang lebih tulisannya ini ukurannya 12 dan judul kita rubah lebih besar dibandingkan dengan paragraf ya. Misalkan saya kasih 16. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, nah, ini seperti ini untuk pengaturannya. Nah, berikutnya setelah jenis huruf kita atur, nah teman-teman bisa merubah kerapihan dari sebuah paragrafnya ya. Ini penting digunakan untuk melihat hasilnya, apakah paragrafnya itu rapi atau tidak, gitu kan ya, misalkan dari hasil yang dibutuhkan. Nah, di sini nanti teman-teman bisa masuk ke pengaturan paragraf di sini ya. Nanti ada 4 perataan teks yang bisa digunakan ya. Secara default di sini sudah menggunakan perataan teksnya itu adalah yang line left ya. Jadi nanti perataan teksnya dia hanya rapih di sebelah kiri. Nah, lalu yang kedua ada center. Nah, kalau center ini teksnya dia ada di tengah. Nah, ini dikhususkan untuk memberikan judul ya. Nah, kalaupun untuk paragraf ini tidak disarankan untuk digunakan center ya, karena paragraf nanti kelihatannya kiri kanannya tidak rapi apabila dia munculnya di tengah. Lalu line right di sini untuk perataan teksnya nanti sebelah kanan ya, kebalikannya dari yang line left tadi gitu. Nah, sedangkan di sini yang terakhir ada dash TV. Nah, dash TV ini digunakan untuk perataan teksnya itu kiri maupun kanan ya. Nah, jadi kita gunakan yang dash TV. Nah, syaratnya sama ya, dari teksnya yang sudah ada kita blok lagi, gitu kan, blok lagi semua. Nah, lalu masuk ke paragraf, lalu kita tinggal pilih yang dash TV. Boleh menggunakan fungsi keyboard juga dengan menekan Ctrl plus J gitu ya, dengan secara bersamaan, silahkan. Oke, kalau sudah, nah nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Judul kita pindahkan ke tengah, berarti kita gunakan center.
ya. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya ya, paragraf yang sudah dibuat. Oke, sekian mungkin video tutorial kali ini, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa apabila ada kekurangan ya ataupun penambahan, silahkan komen di dalam video ini, dan apabila bermanfaat silahkan like dan share kepada teman-teman semua. Ya, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.